pun didukung oleh Pak Aziz yang saat itu masih menjadi wali kota, berjiwa kesatria, bisa legowo dan ketemu sama Pak Damar, bisa berpelukan dan menjadikan ini ya, situasi itu menjadi sejuk. Seperti itu. Pastinya calon yang namanya sudah mengeluarkan uang itu kan mesti punya pemikiran. Kemarin saya itu tidak serta-merta hanya jualan visi misi atau program, tapi seorang calon gitu kan, ataupun pasangan calon ngikuti pesta demokrasi, keluar uang dengan mungkin bermiliar-miliar dan sebagainya. Ketika sudah mendapatkan ini ya, jabatan atau kursi empuk gitu, kalau bahasa saya, pasti dalam pikirannya ingin segera kembali modal saya kan gitu. Sehingga ini menciderai tatanan politik demokrasi di Indonesia. Kadang bahkan itu ada yang menyampaikan bahwasannya pilihan dalam politik di Indonesia itu ini, Mas. Kalau nggak istana itu penjara. Taruhlah begini, misalkan ada yang nyebar politik uang 100.000. Ketika kita ini ya, pemilihan ini 5 tahun sekali, 100.000 ketika dibagi dengan waktu 5 tahun itu dapat apa sih kan, seperti itu. Nah makanya dari generasi muda itulah kita sampaikan bahwasannya pemuda adalah pelopor atau menjadi garda terdepan untuk ini ya, melawan praktek politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast Bisa ya, Bincang Santai Suara Merdeka, di channel terbaru kita, podcast Bisa. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial ini dari Bawaslu Kota Magelang. Beliau adalah Mas Abdul Qohir Zakaria. Beliau adalah Kordif Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Magelang. Betul nggih, Mas Zakaria? Betul. Nggih, matur nuwun Mas Zakaria sudah mampir ke studio kita. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan-tayangan kita sebelumnya, dan juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Kali ini saya akan membahas tentang kinerja Bawaslu dan juga praktek-praktek pencegahan ya, politik uang yang terjadi di masa pemilu pilkada yang barusan kita lewati bersama ya. Nanti ngobrol dengan Mas Zakaria, apa sih upaya Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik uang ya. Kemudian ada juga upaya-upaya pengawasan partisipasi dan juga keterlibatan masyarakat terhadap pesta demokrasi kita waktu tahun 2024 dan juga tahun 2025 kemarin. Terima kasih Mas Zakaria ini sudah mampir di studio kita, dan saya ucapkan selamat ini karena di tangan saya sudah ada buku. Betul. Buku Asa dari Desa, dan salah satu penulisnya adalah Mas Zakaria ya. Ini adalah kumpulan tulisan dari seluruh anggota Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah. Betul nggak? Betul sekali. Nanti cerita banyak ya. Ini. Siap. Boleh nanti kita kupas bareng. Iya. Oke, terima kasih Mas Zakaria. Ini kita ngomongin soal Bawaslu ya, upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu terhadap pencegahan politik uang ya, dan juga pengawasan partisipasi masyarakat. Itu seperti apa sih Mas Zakaria? Baik, terima kasih Mas Asep atas waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua dan masyarakat Kota Magelang yang kami banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya, sudah diterima di Suara Merdeka Kota Magelang, Kedua DIY begitu. Dan yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih sama teman-teman Bawaslu gitu yang sudah mempersiapkan untuk podcast pembahasan pada bedah buku Asa dari Desa gitu. Prinsip ini kami sebagai pimpinan Bawaslu di Kota Magelang kebetulan membawahi di divisi hukum pencegahan Parmas Humas. Kita ini mempunyai ini Mas rasa keinginan ya, sekaligus juga merupakan kewajiban, yakni untuk memberantas
money politik di Kota Magelang. Oke. Gitu. Di sini saya juga ini ya tidak akan bicara tentang yang remeh-temeh, namun dalam hal ini kita akan bicara mengenai akan ini apa nasib demokrasi ke depan seperti itu. Nah, dalam hal ini memang ini ya khususnya untuk buku Asa dari Desa ini yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini merupakan suatu kumpulan dari tulisan dari teman-teman dari 35 kabupaten kota ya, terutama di Kordif P2H sama HP2H untuk yang kota tertentu HP2H Mas, seperti itu. Nah, di situ ini kita menuangkan bahwasannya pengalaman-pengalaman kita, kinerja kita selama 1,5 tahun ya, dalam hal ini untuk memerangi ini praktek politik uang kita tuangkan dalam bentuk sebuah buku. Dari teman-teman mengirimkan artikel kepada provinsi begitu dan akhirnya jadilah buku Asa dari Desa. Namun tidak hanya itu, kami juga ini melakukan ini Mas, yang sudah gitu kita lakukan adalah pembentukan ini apa kampung pengawasan sekaligus kampung anti politik uang seperti itu, sebagai wujud kami bahwasannya kami serius dalam memerangi praktek politik uang di kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah seperti itu. Kenapa yang menjadi objek adalah politik uang, Mas Zakaria? Ini menjadi prinsipal atau memang sudah masif kan praktik-praktik politik uang ini? Sebetulnya kita nggak bisa ini ya geser dari ini ya yang namanya hiruk pikuk isu terkait masalah politik uang ya. Di demokrasi di Indonesia sendiri, saya sebagai pengawas itu kan punya tugas, ya ini adalah Bawaslu itu sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu itu kan punya tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan. Nah, dalam hal ini yang paling santer ini yang cukup merusak ini apa sendi-sendi demokrasi kita ini adalah politik uang seperti itu. Karena apa? Bahwasannya kita tahu masyarakat di Indonesia ini cenderung dalam ini penilaian saya gitu, mohon maaf kalau misalnya ada salah, mohon koreksi, lebih senang ketika hal-hal instan yang didapat seperti itu daripada ini apa target jangka panjang misalkan visi misi program dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin masyarakat yang sudah mengetahui ini apa namanya program visi misi salah satu calon yang bahwasannya dinilai adalah bagus untuk memakmurkan sejahterakan rakyat, tiba-tiba adanya serangan dari politik uang tersebut dari seorang calon, akhirnya kan ini memporak-porandakan ini apa namanya keyakinan daripada masyarakat yang ingin benar-benar memilih sesuai dengan keyakinan yang dipercayai sesuai dengan visi misi ataupun programnya yang telah disampaikan dalam masa kampanye itu gitu. Padahal sudah punya keyakinan bahwa milih si A, tapi ternyata pas pasangan yang lain menebar materi gitu. Ya, yang terjadi memang seperti itu, Mas. Ini memang sangat ini meresahkan sebetulnya di masyarakat. Namun memang agak kesulitan, tapi bukan berarti kita kok terus ini ya merasa tidak bisa untuk memerangi ini praktek money politik uang. Namun dalam artian kita sedikit demi sedikit tetap melakukan ini apa perang terhadap money politik uang. Salah satunya adalah dengan membentuk desa anti politik uang ataupun kampung anti politik uang. Seperti di Kota Magelang ini telah terbentuk desa anti apa kampung anti politik uang di Kelurahan Kedung Sari seperti itu ya. Kecamatan Magelang Utara seperti itu. Ya namanya kan politik uang ya. Apakah memang bentuknya uang atau bisa bentuk yang lain, Pak? Sejauh ini ya memang macam-macam. Berarti tidak hanya uang ya? Tidak hanya uang. Bisa, apa kemarin kita juga ini bukan mendapati, namun dalam hal ini memang yang sudah ada ya di beberapa temuan kami yang pernah kita dapat adalah seperti barang seperti ada. Namun dalam hal itu memang sebenarnya barang itu pun masih apa namanya boleh dibilang itu belum ada ketentuan karena dalam PKPU sendiri itu bahan kampanye berbentuk barang itu diperbolehkan. Namun ketika ini melebihi dalam batasan
Kalau dalam PKP itu 100.000, lebih 100.000 itu sudah termasuk ini apa praktek politik uang seperti itu. Apalagi terlebih panjenengan mungkin bisa melihat gitu kan, bahwasanya bisa kita jumpai terkadang juga ada yang memberikan uang secara langsung dengan alasan untuk memberikan seperti uang lelah dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Dan itu sangat melukai prinsip demokrasi seperti itu. Makanya kita tidak henti-hentinya untuk melakukan ini perang terhadap money politik uang seperti itu. Berarti pada dasarnya politik uang itu tidak hanya uang ya? Iya, bisa janji juga bisa. Janji untuk ketika nanti menang akan diberikan suatu apa gitu dan lain sebagainya gitu. Ini beda sama program ya. Kalau program mungkin ingin mengaspal jalan atau membangunkan suatu gedung untuk kepentingan masyarakat, lain soal seperti itu. Itu kan bisa dinikmati secara bersama-sama dengan masyarakat kan gitu. Ini mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman ya, munculnya politik uang ini berdasarkan apa sih, atau didasarkan apa sih? Apakah memang karena masyarakat itu tadi instan ya, atau mungkin dari peserta pemilu yang calon entah itu apa yang juga instan pengen menang gitu ya? Ya, baik, terima kasih Mas. Sepanjang yang kami telusuri, money politik uang ini adalah berawal dari satu ketidakpatuhan daripada calon itu sendiri, itu. Yang kedua, faktor ekonomi daripada pemilih seperti itu. Ini tidak bisa ditinggal begitu saja karena pemilih itu mempunyai mindset bahwasanya yang dinamakan pesta demokrasi adalah ya pesta. Pesta itu apa? Dapat uang. Kadang itu ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah, di sini Bawaslu hadir mencoba meluruskan ya, bahwasanya pesta demokrasi itu, pesta itu tidak melulu dimaknai adalah mendapatkan sesuatu yang untung atau lebih. Terlebih malah itu dikasihkan dengan cara memberikan uang, itu sangat salah. Dan itu dilarang oleh konstitusi. Tidak boleh adanya pemilihan atau pemilu itu menggunakan uang seperti itu. Yakinlah pada keinginan pemilih itu ingin mencoblos pada calon siapa, namun tidak ada embel-embel uang atau barang diberikan pada calon pemilih. Enggak jauh sih Mas, sebetulnya praktek politik uang itu seketika memang masyarakat itu atau pemilih itu melihat pasti kan tergiur ya kan seperti itu. Namun justru secara nggak langsung itu sama saja menjerumuskan diri sendiri ke lubang lubang di situ merupakan jebakan atau bibit korupsi seperti itu. Karena pastinya calon yang namanya sudah mengeluarkan uang itu kan mesti punya pemikiran. Kemarin saya itu tidak serta-merta hanya jualan visi misi atau program, tapi seorang calon gitu kan, ataupun pasangan calon ngikuti pesta demokrasi, keluar uang dengan mungkin bermiliar-miliar dan sebagainya. Ketika sudah mendapatkan jabatan atau kursi empuk gitu, kalau bahasa saya, pasti dalam pikirannya ingin segera kembali modal saya kan gitu. Sehingga ini menciderai tatanan politik demokrasi di Indonesia. Kadang bahkan itu ada yang menyampaikan bahwasannya pilihan dalam politik di Indonesia itu Mas, kalau nggak istana itu penjara. Kadang itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai penegak keadilan pemilu, sebagai pengadil pemilu, kita tetap berupaya memerangi praktek politik uang. Karena dengan adanya praktek politik uang itu merusak mental masyarakat juga, walaupun mungkin masyarakat juga tidak mau serta-merta disalahkan karena mereka mempunyai hanya sebatas menerima, tapi kedaulatan kan ada di mereka. Kadang mereka itu juga
tidak serta-merta ingin langsung bersih itu enggak, tapi masih ada embel-embel. Nah, makanya kita mohon untuk khususnya warga Kota Magelang untuk sekiranya sadar dan ini taat hukum seperti itu, sekiranya bisa berani untuk menolak sedari dini praktek politik uang. Sekiranya pemerintahan di Kota Magelang ke depan semakin bijak, bersih dan tanpa ada embel-embel praktek politik uang seperti itu. Iya, makanya kemudian Bawaslu berupaya keras ini Betul. Membentuk kampung anti politik uang Betul. atau desa anti politik uang dan juga pengawasan partisipatif. Itu sejak kapan sih Bawaslu kemudian punya inisiatif membentuk kampung anti politik uang dan juga desa anti politik uang? Kampung anti politik uang ataupun pengawasan itu diinisiasi itu sejak 2018 maksudnya. 2018. Ya, dari RI begitu, Bawaslu RI maksudnya, sampai turun ke provinsi, kabupaten, kota, bahkan di ad hoc pun kita juga sampaikan bahwasannya kita mempunyai program ini menggalakkan dengan gerakan kampung anti politik uang. Tuh, kita targetnya satu, mereka itu supaya sadar ya masyarakat, berani menolak ketika ada pemberian politik uang seperti itu. Satu itu. Yang kedua adalah murni penegakan hukum ya. Terutama kami dari Bawaslu gitu kan, kami pasti tidak akan henti-hentinya menyampaikan gerakan tolak politik uang, karena dengan politik uang itu menjadikan tatanan negara ini, masyarakat ataupun yang memberi calon gitu atau itu pastinya nanti akan mendapatkan dampak yang sangat dalam artian orang yang telah memberikan politik uang tidak serta-merta untuk memikirkan rakyatnya, hanya saja politik praktis ataupun politik transaksional, ketemunya di situ gitu. Nah, ini kan sangat ironis ya bagi negara yang sedemikian besarnya, namun unsur daripada politik, baik itu pelaku ataupun masyarakat ataupun partai politik, itu belum bisa move on dan belum bisa meninggalkan praktek politik uang. Nah, ini sangat makanya kita hadir dengan buku Asa dari Desa, minimal bisa menjadi literasi demokrasi lah, kan seperti itu. Demokrasi masyarakat ya. Dalam pembentukan kampung anti politik uang khususnya di Kota Magelang nih Mas Zakari, agak sulit, gampang atau gimana ya? Ada sesuatu yang ditemui di masyarakat? Sebetulnya kalau kita sudah punya niatan kemauan, itu insya Allah Tuhan akan merestui kan gitu. Kalau saya meyakini begitu, semesta akan merestui. Di Kota Magelang itu sudah terbentuk 16 kampung. Kita tidak menggunakan desa karena kita kelurahan kan, kota gitu. Kita 16 kampung itu terdiri dari kampung pengawasan sama kampung anti politik uang seperti itu. Hanya satu yang belum terbentuk di Tidar Utara ya Mas. Tidar Selatan seperti itu. Kita belum ada perwakilan gitu SDM di sana. Namun kita tidak lama ingin segera membentuk di Tidar Selatan kampung anti politik uang ataupun kampung pengawasan. Sekiranya mereka bisa membantu kinerja kami, karena mungkin Mas Asep juga tahu ya, di Bawaslu Kota Magelang sendiri itu kita SDM-nya kan terbatas. Jadi program pengawasan partisipatif ini sangat membantu bagi Bawaslu Kota Magelang, dan program pembentukan kampung anti politik uang ataupun pengawasan itu sangat memberikan kontribusi positif. Dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tahapan pemilu ataupun pemilihan selama pesta demokrasi berlangsung seperti itu. Untuk pendekatan ke masyarakatnya seperti apa saya kira? Mungkin juga ada yang apa sih program apa sih kan sulit menerima gitu. Ada pendekatan khusus enggak supaya itu bisa terbentuk?
Memang selama ini kita sebetulnya tidak perlu ini sih pendekatan khusus, namun dalam hal ini saya kasih contoh masyarakat Kedung Sari itu memang lebih ini ya, welcome ya terhadap ini pembentukan desa anti politik uang, terutama kampung yang berada di Sidotopo sana. Itu mereka ya sangat welcome, dan ada juga pembentukan saat diiringin Anom ya, dengan Anom ya, itu juga mereka juga sangat welcome, dan mereka menyadari bahwasannya ketika ingin pemerintahan yang bersih, minimal ya ini apa, diawali dengan pemilihan yang tanpa ada unsur politik uang ataupun prosesi pemilu atau pemilihan yang dinilai melanggar ini aturan main ataupun regulasinya, kan seperti itu. Dengan seperti itu masyarakat menawarkan baik dari ini apa unsur seperti RW itu ada yang apa datang kami, justru malah yang di Sidotopo itu dulunya ketua RW. Jadi ini sebagai pionir kami ini apa untuk apa namanya melawan praktek politik uang di daerah Sidotopo. Sedangkan untuk yang di perkotaan seperti yang di ini daerah Menowo, memang kita tidak perlu ini ya menunjuk salah seorang, namun dalam hal ini mereka cukup pada sadar karena di komplek perumahan Menowo itu banyak pejabatnya, Mas. Saya pernah ketemu yang apa sama Pak Saptadi Nugraha itu. Masyarakat sini tidak pernah adanya ini Pak apa berseliweran praktek politik uang, karena masyarakat sini sudah juga apa mungkin secara ekonomi sudah settle, saya nggak tahu ya. Namun dalam hal ini di situ merupakan perumahan yang ini ya, banyak masyarakat yang sadar hukum akan akibat praktek money politik uang yang bisa merugikan negara, kan seperti itu. Ya, di sini dituliskan juga ya teman-teman sama Mas Zakaria di buku ini, salah satu aset terbesar di Kedung Sari itu adalah pemudanya. Nah ini diceritain juga nih pemuda, masa ini ya kita tahu lah kemarin juga partisipasi pemilih juga cukup tinggi ya, dan banyak juga pemilih pemula yang dari kalangan anak muda. Makanya ini ada beriringan ini di Kedung Sari bahwa pemuda ini penting ya. Dituliskan di sini. Betul. Terbesarnya adalah pemuda ya. Betul. Jadi gini Mas Asep, saya itu kan pernah ya mengutip perkataannya Bung Karno kan, berilah 10 pemuda maka akan mengguncang dunia. 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia, kan seperti itu. Nah dari semangat itulah kita Bawaslu Kota Magelang lebih enak merangkul dari kelompok-kelompok kepemudaan seperti itu. Ini bukan tanpa alasan ya, karena dari pemuda situlah banyak pemikiran-pemikiran yang positif sehingga bisa kita ajak, kita mintai bahwasanya untuk sama-sama menjaga kondusivitas di Kota Magelang ini. Memang di buku itu memang menyampaikan bahwasanya pemuda itu mempunyai ini ya, bagi saya ini kekuatan yang berlebih daripada mungkin orang tua ya, mungkin usia yang di atas pemuda seperti itu. Nah dalam hal tersebut pernah disampaikan juga bahwasanya siap menjadi pionir di kampung-kampung untuk melawan praktek politik uang, karena adanya amplop yang beredar di masyarakat yang mungkin bisa bikin tebal dompet pemilih, tapi bikin tipis akan masa depan suatu bangsa seperti itu. Itu mungkin bikin tipis masyarakat setempat. Ya kan seperti itu. Taruhlah begini, misalkan ada yang nyebar politik uang 100.000. Ketika kita ini ya pemilihan ini 5 tahun sekali, 100.000 ketika dibagi dengan waktu 5 tahun itu dapat apa sih, kan seperti itu. Nah makanya dari generasi muda itulah kita sampaikan bahwasannya pemuda adalah pelopor atau menjadi garda terdepan untuk ini ya
melawan praktek politik uang seperti itu. Berarti semangat sekali ya pemuda-pemuda di Kedung Sari. Nggak hanya di Kedung Sari sebetulnya mas, itu semua sebetulnya beberapa teman di elemen masyarakat Kota Magelang menawarkan itu. Cuman kita kan tidak bisa ini ya satu persatu kepada mereka. Namun dalam hal ini sudah terdaftar bahwasanya di 16 kelurahan itu ini apa sudah menjadi partner kami, sekaligus juga menjadi pengawas partisipatif kan seperti itu, sehingga kami pun kemarin saat ini pemilihan pilkada di 27 November 2024 ketika tidak ada laporan yang ke Bawaslu kaitan dengan ini apa praktek politik uang, kami sih tidak kaget karena kami sebelumnya juga telah melakukan ini apa sosialisasi, edukasi ya, yang di situ merupakan tugas divisi saya sebagai ini divisi pencegahan di Bawaslu Kota Magelang, karena kita tidak akan berhenti ya. Bahkan kemarin di bulan Oktober kami pun juga tetap ini bergerak masif gitu. Di Sidotopo kita melakukan pembinaan desa anti politik uang yang mana sudah terbentuk dari tahun 2020 ya, kurang lebih itu. Yang itu. Ini kita bina kembali, ya seperti itu supaya ini tidak putus gitu loh. Mataram ini tidak putus karena kita menginginkan yang namanya pilkada di Kota Magelang ini benar-benar ini ya sesuai dengan asas pemilu di Undang-Undang 7 tahun 2017, ya ini adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan tentunya bisa mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan bisa terjaga marwahnya, tidak ternodai dengan praktek politik uang seperti itu. Ya, ini dituliskan juga teman-teman di bukunya ini. Salah satu langkah konkret nih yang diinginkan oleh masyarakat adalah parpol atau partai politik memperkenalkan sistem dana kampanye terbuka untuk transparan ya. Lurah ya. Iya. Ya itu memang dari inisiatif masyarakat Pemuda itu bahwasanya contoh konkret aja deh untuk mencegah terjadinya politik uang adalah keterbukaan soal dana kampanye. Betul ya? Iya, memang betul mas. Sekarang ini apa sih yang tidak bisa dipantau atau dimonitor oleh masyarakat kan? Sekarang kita era transparansi ya, era digitalisasi seperti itu. Hal-hal yang mungkin dulu itu bisa untuk di ini ya, umpetin atau tidak bisa diflorkan pada masyarakat. Sekarang mudah untuk terbongkar kan seperti itu. Jadi apalagi kan gitu loh. Nah, makanya kami sangat yakin bahwasannya pada pemuda dan masyarakat Kota Magelang khususnya, sekiranya kita sudah saatnya lah ini kan kita menjadi ini apa sebagai penegak demokrasi, sebagai pemilih itu tidak ini apa terkecoh dengan iming-iming apa uang ataupun barang sehingga itu bisa mempengaruhi pilihan daripada pemilih. Nah, ketika dipengaruhi, nah ini sudah tidak jujur kan? Artinya di sini sudah tidak bersih. Sementara kita menginginkan bahwasanya demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Bagaimana kalau masyarakat masih bisa apa kepincut ya bahasa saya begitu, kena iming-iming main politik uang, bagaimana kita levelnya bisa naik di atas daripada negara lain kan susah seperti itu kan. Nah makanya nah makanya saya himbau gitu kan untuk masyarakat di Kota Magelang, sudahlah jangan percaya dengan iming-iming ini politik uang seperti itu hanya akan menghancurkan ya program atau ini apa yang program yang bisa memakmurkan dan mesejahterakan rakyat. Karena ketika calon itu apa sudah mengeluarkan ini modal banyak, pasti tidak menutup kemungkinan mereka bicara akan ini apa balik modal seperti itu. Makanya kami juga mohon pada masyarakat sekiranya sadar akan hal tersebut dan untuk apa ini sebagai ini apa ini termasuk apa namanya yang petugas ini baik itu dari kepartean atau apa politik gitu kan. Ini juga tidak semuanya suara itu bisa
ini ya, dibeli dengan uang. Hal itu adalah kotor gitu loh. Jadi kita ingin bersih-bersih, ya semua unsur harus bersihkan seperti itu. Baik itu pegiat politik, pegiat partai ataupun masyarakat, dan juga kami akan terus-menerus memonitor ketika ada praktek politik uang, khususnya seperti kemarin di pemilihan itu tidak ada praktek politik uang. Kami terima kasih karena memang kami menyampaikan sosialisasi, edukasi gitu, kita sampaikan ancamannya Mas, seperti itu. Ada ancamannya? Iya, seperti itu. Iya, betul. Itu kalau untuk yang di pemilihan pilkada kemarin, Pilwalkot, itu ancamannya nggak main-main. Itu di 187A itu pada intinya menyampaikan bahwa antara pemberi sama penerima itu bisa dijerat hukuman penjara seperti itu. Nah, maksimal hukumannya adalah 6 tahun dan 72 bulan. Dan denda itu dari 200 juta sampai 1 miliar seperti itu. Nah, dari situ kita sampaikan, alhamdulillah dari masyarakat Kota Magelang sampai saat ini tidak ada yang dicurigai mensukseskan praktek politik uang seperti itu. Terlepas di belakang ada atau tidak ya, tapi selama ini kami membuka dan welcome, selalu open gitu terhadap masyarakat yang ingin laporan tentang itu sama sekali nggak ada. Karena baik di masa kampanye, masa tenang, masa putung suara, yakni pemungutan dan hitungan suara, dan setelah itu tidak ada. Kami terima kasih sama warga Kota Magelang yang turut menjaga kondusivitas Kota Magelang seperti itu. Jadi terbilang sukses nih ya. Saya tidak berani bilang sukses, namun dalam hal ini Kota Magelang sangat kondusif seperti itu. Terlebih ini kan kita sudah tahu bahwasanya pesta demokrasi Pilwalkot di Kota Magelang ini kan sudah mendapatkan bahwasanya yang memimpin di Kota Magelang adalah Pak Damar dan Pak Sriharso. Berdasarkan hal itu, kita semakin yakin bahwasanya di Kota Magelang sendiri, karena pemilihan ini tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, pun didukung oleh Pak Aziz yang saat itu masih menjadi wali kota, berjiwa kesatria, bisa legowo dan ketemu sama Pak Damar, bisa berpelukan dan menjadikan situasi itu menjadi sejuk seperti itu, sebagaimana seperti udara di Kota Magelang ini kan seperti itu. Ini lagi dingin ini udaranya. Betul. Gitu. Ya betul sekali teman-teman. Jadi transisi dari pemerintahan Pak Aziz di bawah pimpinan Pak Aziz ke Pak Damar ini relatif harmonis. Soft gitu ya, bahkan setelah penetapan itu kedua pimpinan ini saling bertemu ya, betul, untuk kemudian berdiskusi segala macam dan tidak ada pertentangan ya, betul, selama ini tidak ada, sehingga lancar jaya sampai kemudian kemarin ke pelantikan ya. Memang ini nyambung ya Mas ya? Memang sebelumnya memang ada riak-riak kecil, itu betul. Hal biasalah bagi kami selaku pengadil, selaku penegak hukum kepemiluan maupun pemilihan seperti itu. Ada yang datang ke kantor kami dengan ada ketidakpuasan dan sebagainya. Cuma kayak seperti itu kan ya, proses demokrasi kan hal yang wajar seperti itu. Lagi pula kita juga didukung sama Sentra Gakumdu Mas. Sentra Gakumdu itu adalah sentra penegakan hukum terpadu. Ini terdiri dari unsur Bawaslu sendiri. Kebetulan saya sebagai pembina ini berada di bawah divisi penanganan pelanggaran seperti itu, ada Bu Silvi. Terus selanjutnya ada di unsur kepolisian sama kejaksaan seperti itu. Jadi ketika masyarakat melaporkan tindak pidana pemilu ataupun pemilihan, kita pun juga sangat welcome untuk memproses proses hukum
tindak pidana tersebut seperti itu, dan itu transparan, bisa dipantau, dan bahkan ini hasil kajian hukum kita itu kita juga sampaikan di website ataupun di papan pengumuman di kantor Bawaslu Magelang Kota ya, seperti itu. Jadi dari sekian ada laporan, ada aduan, semua terselesaikan. Ya, kemarin sempat ada juga laporan, namun setelah kita kaji unsur formil maupun materialnya tidak terpenuhi. Dan akhirnya di sini kita nyatakan bahwasanya Magelang memang benar-benar kota yang sangat kondusif. Seperti itu. Nah ini kan kerja Bawaslu dalam tanda kutip selesai ya. Dalam tanda kutip ya, dari pemilu pileg ya, kemudian pilkada, pilpres, pilkada sudah selesai nih. Tetapi apakah betul-betul selesai nih Pak Zakaria? Atau masih ada tahapan berikutnya ini yang nanti akan dilakukan ya oleh Bawaslu? Bekerja di Bawaslu itu setahu saya tidak mengenal waktu ya Mas. itu terlebih saat pengawasan tahapan ya kan, seperti itu. Kita itu di hari Sabtu juga tetap masuk. Bahkan Minggu juga kita di rolling seperti itu, shift-shiftan gitu kan, kita untuk ini kan menjaga ini kantor ketika nanti ada masyarakat yang mau melapor. Bagaimana Bawaslu ketika tutup padahal masyarakat mau melapor kan, akhirnya kita bukan sebagai ini kan lembaga yang welcome kan, seperti itu kan gitu. Nah makanya kita sebetulnya tidak selesai berhenti setelah tahapan ini ya, penetapan. Dalam hal ini masih ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu tingkat RI, provinsi ataupun kota. Kita pun juga ini apa, melakukan hal-hal yang kemarin kita sudah melakukan, sudah sesuai regulasi yang benar-benar diinginkan dengan sesuai regulasi apa belum. Nah kita evaluasi itu biar ke depan kita tidak kaget lagi, karena sudah berbekal pengalaman di tahun 2024 pengawasan selama tahapan itu. Kemudian ke depan tinggal kita mensukseskan bagaimana caranya hal-hal yang kemarin mungkin sempat terlewati atau terlemati tidak akan terulang di 2029 kan, seperti itu gitu. Ya, seperti itu gitu. Tapi ini masih ada PR nggak sih secara mungkin pendidikan politik ke masyarakat berdasarkan evaluasi kemarin? Sebetulnya bukan PR Mas, cuman memang tugas kita ya, kewajiban kita sebagai Bawaslu itu kan ada yang dikenal dengan TWK ya, tugas, wewenang dan kewajiban, seperti itu. Kami di Bawaslu Kota Magelang itu kan juga bekerja sama MOU dengan seperti ini apa, pihak kampus gitu. Nanti kita akan berikan sosialisasi, edukasi seperti itu, pelatihan praktek menolak politik uang seperti itu. Terus kita juga tadi kami sampaikan, kita juga membina desa anti politik uang, juga desa pengawasan. Nah itu dilakukan setelah masa tahapan ini gitu loh. Terlebih ini pastinya ke depan kita kan kalau dibilang selesai itu sama sekali tidak selesai. Bahwa tugas Bawaslu itu tidak hanya berhenti dalam ini pengawasan tahapan. Ini divisi saya juga di Humas itu juga akan mulai menggerakkan kembali kaitan dengan kinerja dan kegiatan-kegiatan positif Bawaslu di masa-masa setelah tahapan. Baik itu di sekolahan, kita sebagai narsum dari pendidikan P5 itu, terus bersama Mafindo kita juga masyarakat anti fitnah Indonesia itu kita melakukan kerjasama untuk ini mendidik ini kader kami. Kita juga punya kader Mas, ya ini kader ini namanya SKPP, sekolah kader pengawasan partisipatif, supaya mereka melek teknologi bisa turut membantu dalam ini memilah berita hoax seperti itu. Dan kita kerjasamanya sama Mafindo tersebut. Kemarin kita pernah menyelenggarakan sekolah ini untuk pre-branding ataupun itu
Banding gitu di Puri Asri bersama Mavindo, dan itu sangat mengejutkan sekali, pesertanya hampir 100. Kita tidak hanya di kalangan pemuda saja loh, kita juga mengundang dari pihak kepolisian karena mereka juga perlu dibekali untuk menelusuri kebenaran akan berita tersebut ini hoax atau tidak. Terus kita bekerja sama dengan di Dinas Perhubungan seperti itu. Artinya Bawaslu ini tidak berhenti di sini teman-teman. Jadi tahapan oke lah selesai. Kepala daerah semua sudah dilantik dan sekarang dibina ini di betul. Akademi Militer Magelang ya, retreat bersama dengan kementerian, kemudian dijadwalkan juga Bapak Presiden Prabowo juga akan hadir. Nah, ini Bawaslu tidak berhenti sampai di sini, tapi juga terus melakukan pendidikan politik utamanya ke masyarakat, kalangan anak muda, masyarakat secara umum, supaya nanti pesta demokrasi ke depan 4 tahun kemudian yang sudah mulai tahapan sampai kemudian pencoblosan 5 tahun kemudian, ini kualitas demokrasi kita akan semakin meningkat gitu. Lebih membaik seperti paling itu. Penting ya bagi kita di negara kita di Indonesia adalah kualitas demokrasi. Betul. Bukan sekadar pesta yang menebar tadi politik uang ya, betul-betul pesta pemilihan yang berintegritas ya kan, sehingga kualitas demokrasi kita semakin meningkat, betul ya. Tidak hanya itu Mas, kita juga ini membuat buku tentang kerja-kerja kita selama 1,5 tahun, masa-masa tahapan itu kita wujudkan dalam sebuah buku seperti ini yang panjenengan pegang ini, Asa dari Desa. Ini merupakan wujud daripada kinerja kita bentuk suatu karya ilmiah yang bernama buku Asa dari Desa. Ini dari 35 kabupaten kota menyampaikan cerita terhadap kinerja selama bekerja di Bawaslu. Ini juga menjadi sumbangsih ya mungkin jadi literasi politik dan demokrasi bagi warga khususnya di Kota Magelang, umumnya di Indonesia kan seperti itu. Memang buku ini dicetak memang terbatas Mas. Masih terbatas karena ini memang untuk kalangan sendiri, namun tidak menutup kemungkinan warga Kota Magelang atau masyarakat secara umum bisa mendownload di library digital Bawaslu seperti itu, sehingga kalau alamat persisnya itu nanti mungkin bisa kepada staf kami seperti itu, tapi ini sudah disampaikan di library digital Bawaslu seperti itu gitu. Oke, jadi teman-teman ini bukunya memang terbatas ya, tetapi jangan khawatir kalau ingin membaca seluruh tulisan yang ada di sini. Ini halaman sekitar 320 halaman ya. Berarti ada 35 kabupaten kota. Betul. Berarti 35 penulis ya. 35 penulis. Bawaslu seluruh Provinsi Jawa Tengah ceritanya ada di sini. Nah, teman-teman yang pengen membaca di sini bisa nanti hubungi aja lah Bawaslu Kota Magelang ya. Siap. Websitenya, pantengin medsosnya, caranya gimana, atau nanti kontak Zakaria ya. Saya pengen dong gitu kan. Digitalnya boleh, kita sangat terbuka. Sehingga ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Ceritanya banyak di sini unik-unik gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok desa yang membujuk masyarakat. Menggambarkan situasi khususnya untuk di kabupaten kota ya. Kabupaten yang pelosok-pelosok itu sangat unik ceritanya. Betul. Seperti kalau di kota mungkin kalau kedusannya deket lah ya. Satu langkah sampai gitu ya. Tapi di daerah lain yang mungkin sampai ke pelosok pegunungan, pinggir pantai gitu ya, itu ada ceritanya di sini. Teman-teman bisa mendapatkan digitalnya nanti kontak aja Bawaslu Kota Magelang, atau bisa kontak aja Bawaslu Kota Magelang, atau bisa sekedar membaca di Perpusda. Teman. Ada. Kita kemarin menyampaikan ada 2 eksemplar seperti itu. Karena memang ini kita karena untuk sosialisasi sekiranya warga Kota Magelang kan sekiranya yang ingin menambah literasi gitu kan, baca-baca
karya daripada anak bangsa, khususnya Bawaslu di seluruh kabupaten kota, 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, khususnya kalau untuk warga Kota Magelang, monggo lah dilihat di halaman 141 sampai 146. Itu bisa dibuka, dibaca-baca kaitan dengan karya dari Bawaslu Kota Magelang, persembahan dari kami untuk masyarakat Kota Magelang gitu. Oke, teman-teman yang lebih suka baca bukunya, datang aja di perpustakaan Kota Magelang ya, atau kantor Bawaslu ya. Ini ada 2 ini di kantor Bawaslu Kota dan juga ada 2 di perpustakaan Kota Magelang. Jadi terima kasih Mas Zakaria. Mungkin apa yang ingin disampaikan harapannya mungkin ke masyarakat terkait dengan perpolitikan kita ya, demokrasi kita, dan itu juga untuk tadi menjaga demokrasi kita supaya lebih berkualitas lagi. Prinsip ini ya Mas ya, sebagai closing statement mungkin ya. Saya mengucapkan terima kasih pada warga Kota Magelang yang semakin hari semakin sadar hukumnya meningkat gitu kan. Terlebih bisa menjadi ini pengawas partisipatif, turut menjadi penegak hukum kepemiluan ataupun ini pilkada seperti itu. Diwujudkan dengan apa? Kemarin masyarakat Kota Magelang tidak ada laporan pidana pemilihan. Saya juga terima kasih, tidak ada ini pelanggaran administratif yang cukup signifikan seperti itu, dan kami sangat bangga terhadap masyarakat Kota Magelang yang mana berawal dari kita melakukan pencegahan terhadap di elemen masyarakat atau simpul-simpul massa di Kota Magelang, akhirnya warga Kota Magelang menjadi tahu akan pentingnya demokrasi yang bersih, juga demokrasi yang berintegritas seperti itu. Di sini juga tidak luput, tidak ketinggalan pula, saya pun juga sebagai masyarakat, mari kita sama-sama juga mengawal akan kepemimpinan daripada Bapak Damar dan Sri Harso bagi warga Kota Magelang. Sekarang ini menjadi satu, nggak ada yang kemarin jadi pendukungnya Pak Aziz, kemarin pendukungnya Pak Damar, terpecah belah, nggak ada. Kita ini jadi satu, maka kami mohon untuk sama-sama bisa mengawal program visi misi daripada pemerintah Kota Magelang yang sekarang yang dipimpin oleh Pak Damar sama Pak Sri Harso, sekiranya sejauh mana nanti ke depan sekiranya bisa membuktikan bahwasannya warga Kota Magelang benar-benar bisa sejahtera dan bisa makmur seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Zakaria. Ini intinya teman-teman, ayo kita jaga demokrasi kita semakin bersih dan semakin berintegritas ya. Terima kasih Mas Zakaria. Ya, sama-sama. Menyampaikan banyak hal ya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, dan terima kasih juga kawan Merdeka dimanapun berada yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.